Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa komponen dalam pembelajaran, di mana pada pembelajaran dalam kondisinya saat ini karena masih pandemi, beberapa proses pembelajaran ada yang terhambat, kemudian beberapa transfer ilmu sedikit terkendala seperti itu, dan terjadi pembaruan proses pembelajaran, di mana pada pembelajaran yang pada umumnya konvensional kita menggunakan penjelasan guru kepada peserta didik, kita gunakan dengan penjelasan oral, dan media yang digunakan hanya sebatas papan tulis seperti itu saja dan media cetak. Nah, sekarang kita kenal dengan pembelajaran daring. Oke, ini pembelajaran daring. Saya jelaskan berapa pengertiannya, dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui apa itu pembelajaran daring. Kurang lebih pembelajaran daring itu pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan, di mana teman-teman dalam kondisi yang jarak yang jauh, mungkin tidak dalam satu tempat seperti itu, tapi masih dalam jaringan yang sama dengan menggunakan gadget atau PC masing-masing. Dan karena proses pandemi tersebut juga melahirkan yang adanya pembelajaran blended atau pembelajaran di sini mix antara penggabungan antara proses pembelajaran daring dan pembelajaran luring, atau yang kita kenal dengan pembelajaran secara tatap muka dan secara virtual seperti itu. Nah, di sini dalam prosesnya, karena pembelajaran di dalamnya sangat kompleks, terdapat beberapa komponen, ada media pembelajaran, terus kemudian yang paling utama itu adalah proses transfer ilmunya, di mana pada pembelajaran blended ini juga beberapa kendala masih ditemui beberapa pendidik menurut beberapa penelitian. Mungkin bisa kita searching terlebih dahulu. Kendala dalam pembelajaran blended. Oke. Nah, ini ada pandeminya. Kita coba buka nih teman-teman. Baik, bisa dibaca di sini ada sedikit pengantar. Blended learning, solusi belajar pada masa pandemi. Jadi ini juga sebagai salah satu jawaban dari kejenuhan siswa dan kebutuhan pembelajaran, karena jika pembelajaran hanya dilaksanakan dengan daring saja, maka pembelajaran tentu materi yang diberikan kurang maksimal. Juga menurut versi saya sendiri, karena saya juga termasuk dalam pelajar juga, saya merasakan hal yang sama, dimana ketika kita belajar hanya dengan dalam jaringan saja, maka proses pembelajaran atau materi yang kita dapat sangat kurang, karena kita juga memerlukan praktek dan melihat langsung apa yang terjadi. Ya, di sini oke, berapa? Ini hanya solusi saja, ini sebagai pengantar. Nah, di sini yang kita akan bahas teman-teman, salah satu kendala yang sangat umum kita dapatkan dan sangat susah itu adalah proses praktikum. Praktikum pada masa pandemi ini, khususnya pada blended learning, juga masih sangat dikembangkan. Terdapat beberapa kekurangan karena dalam proses pembelajaran juga kita memerlukan yang adanya praktikum. Nah, maka dari itu kali ini kita akan membahas salah satu komponen dari pembelajaran, yaitu tools yang kita gunakan untuk dapat mempermudah transfer ilmu, transfer materi kepada peserta didik. Dan salah satu tools yang kita gunakan mungkin nanti akan kita lihat dulu. Sebelumnya kita akan lihat beberapa tools dalam pembelajaran. Oke. Baik, di sini kita lihat beberapa contoh atau rekomendasi dari
tools dalam pembelajaran. Yang pertama di sini keluar Google Classroom. Oke, ini kalau Google Classroom itu aplikasi. Oke. Kemudian perpustakaan digital, YouTube, dan Prima Indisoft. Oke, di sini masih sangat umum toolsnya. Kemudian yang akan kita lebih fokuskan di sini lebih pada laboratorium online, karena kita tadi mengambil salah satu kasus dalam pembelajaran, kendalanya itu ada di proses praktikum. Nah, jadi contoh tools yang akan kita gunakan di sini adalah Labster. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada banyak tools tentang lab virtual seperti ini. Di antaranya mungkin teman-teman bisa searching, nanti ada VLab, kemudian ada beberapa tools yang lain. Namun kali ini kita akan memilih Labster di sini karena mungkin dari kita ada beberapa pertimbangan yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Di sini kita sudah buka halaman awal di Labster. Di sini kalau kita memakai PC, maka di sini akan muncul arahan untuk login atau kita melakukan registrasi atau check in. Nah, jika menggunakan PC seperti ini, maka yang akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini kita harus menggunakan salah satu menu di sini, institusi dan tipe institusinya. Nah, di sini juga email yang digunakan harus email bisnis, sehingga kalau misal kita akan menggunakan dengan yang PC, mungkin salah satu kendalanya untuk sekolah yang akan menggunakan, ataupun apalagi kalau misal kita menggunakan salah satu kelompok sendiri, misalnya kita menggunakan privat kelompok studi seperti itu bagi mahasiswa atau siswa SMA, kita harus memiliki hosting domain sendiri, sehingga email yang digunakan akan menjadi email bisnis. Mungkin penjelasan yang lainnya tentang Labster bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ini akan kita tampilkan mungkin presentasi sedikit pengenalan tentang Labster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu website yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran biologi. Nah, apa aja sih website itu? Nah, hari ini kita akan mempresentasikan tutorial cara menggunakannya, yaitu Labster. Nah, selanjutnya, apa itu Labster? Kita akan mengenal lebih jauh yang akan dijelaskan oleh Mbak Vika. Labster. Labster atau simulasi lab virtual memungkinkan siswa untuk menyelesaikan eksperimen laboratorium secara online dan mengeksplorasi konsep abstrak dan teori kompleks tanpa masuk ke laboratorium. Simulasi Labster memvisualisasikan sains pada tingkat molekuler, menawarkan akses terbuka kepada siswa. Labster juga menyediakan simulasi laboratorium virtual yang selaras dengan kurikulum STEM dalam mata pelajaran seperti biologi, kimia, genetika, fisika, bioteknologi, dan masih banyak lagi. Labster terintegrasi dengan semua learning management system, sehingga pendidik dapat menggunakan buku nilai mereka untuk melacak data kinerja siswa, dan siswa dapat menyimpan catatan pekerjaan mereka. Labster juga dapat digunakan tanpa learning management system. Cara kerja dari Labster sendiri adalah siswa akan berinteraksi dengan peralatan laboratorium,
melakukan eksperimen dengan eksperimen laboratorium virtual, dan belajar dengan teori dan pertanyaan kuis. Dapat pula diakses menggunakan laptop dan Android. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya akan disampaikan oleh Mbak Nia. Labster sendiri memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, siswa mudah untuk mengakses dan lebih nyaman menggunakan situs web tersebut. Yang ketiga, hemat waktu dan mudah untuk melacak kemajuan hasil belajar siswa. Yang keempat, melatih siswa untuk berpikir. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan keselamatan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, perlu pemahaman teori lebih lanjut. Yang kedua, membutuhkan kuota dan sinyal yang stabil untuk mengaksesnya. Yang ketiga, bagi orang yang awam akan sulit menggunakan dan berbahaya jika tidak bisa berinteraksi menggunakan Labster. Yang keempat, kurangnya pengalaman secara real. Berikut tutorial dari Labster. Ya teman-teman, kemudian selanjutnya untuk dapat melakukan percobaan praktikum, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Kita ketikkan saja Labster. Di sini kalian install. Mungkin untuk ya update yang sekarang, yang versi 5 mungkin ada bug, jadi jangan di-update terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman mau install, bisa install di website atau di Chrome ya, lewat Chrome itu APK Mirror Labster begitu. Nanti dicari dan kita download yang versi di bawahnya. Aplikasi ini merupakan buatan dari Denmark ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Baik, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini ada asisten kita, yaitu Dr. Wan namanya, yang bulat ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman baru baru install ya, nanti teman-teman login terlebih dahulu, bisa menggunakan email apapun. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memilih kelas. Teman-teman bisa milih dari kelas 9 sampai kelas 12. Jadi nanti ada pemandu suaranya juga. Kemudian kita pilih ya, kita pilih kelas 12, lanjut continue. Great, I have selected relevant courses to you. Feel free to choose more. Di sini kita bisa memilih mata pelajaran biologi, fisika dan kimia untuk percobaannya. Nah, kita pilih biologi saja ya, biologi. Kemudian setelah memilih, kita lanjut 3 course select. Begitu. Kemudian kita bisa memilih di kelas 12. Di sini ada banyak sekali. Ada beberapa percobaan yang disediakan. Mungkin kita pilih sintetik biologi saja. Tap the play button to watch your first simulation. Nah, di sini ada apa saja yang akan dipelajari. Ini ada penjelasannya, yaitu di sini akan belajar tentang spesifik fungsi perform. Kemudian ada deskripsi fundamental cloning ya. Jadi cloning deskripsi cloning. Kemudian ada penjelasan bakteri transformation. Selanjutnya di sini ada teknik in lab, apa aja yang akan dipelajari. Dari cloningnya, kemudian ada antibiotik, kemudian ada teknik steril, kemudian ada plasmid isolasi. Selanjutnya di sini ada juga penjelasan tentang simulasi ini, bagaimana menggunakan kemudian ekstrak plasmid ya, yang utama.
Di sini kita juga bisa melihat dulu videonya. Nah, ada kuis juga, disediakan ada kuis. Kemudian ini durasinya kurang lebih 62 menit mungkin. Kita kita juga bisa melihat view teori dulu ya. Sebelum melakukan percobaan kita bisa view teori. Jelasnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada related artikel, bisa kita lihat ini apa namanya, bisa sumbernya ya, bisa kita cari. Kita lanjut saja ke percobaannya presentation. Welcome to the synthetic biology simulation. Here you will learn to design and build a synthetic biological circuit that kills cancer cells. After learning how to manipulate plasmid DNA, you'll clone Ya, multiple tampilan vectors, transform ketika bacteria, masuk pertama and seperti test ini. your final construct in human cells. To Kemudian get an ada overview of the lab flow, instruksi. click on the view image button. Ini penjelasannya. This simulation uses voiceovers. If you don't have audio, click the speaker symbol on the top right of Ini your lab pad untuk to mengaktifkan switch to bahwa play. ada If apa you namanya, disable the sound effects, the lab ada pad suaranya will ya, sign up whenever penjelasan there are untuk bisa instructions to read. mengaktifkan suaranya. You can select when Kita to use lanjut the lab saja. pad as an important way to Kemudian get the ini most out of this pertanyaan, simulation. Is this the first time apakah you played a Labster simulation? kita perlu apa namanya penjelasan atau tidak, kita coba ya. This is your Nah, lab pad. Use the lab pad at any time to access untuk relevant theory menutup about the lab. jendela Or apa additional namanya ini, instructions on what to jendela do ini next. kita klik You can slide kita down klik the lab pad by clicking di anywhere belakang on di the bagian sini. background. Try it out. Well done. When your lab pad Ya. is lowered, you can listen to me without having to click continue. You can interact Jadi with kalau highlighted mau menutup objects. langsung klik di Arrows belakang help you belakang in saja. finding their location. Now click on the corner of your lab pad to raise it. The Ini lab klik. pad will guide you through the virtual lab and will store all the information you collect while playing. Click continue to proceed. Make sure you read the. You can access all relevant information in the 4 tabs Ini above. kita bisa melihat view Right teorinya now, juga you're dari in the sini. Home tab. Kita on the klik view Theory teori. tab to learn about the 4 tabs Ini of the dari lab pad. lengkap ya teorinya, dari gateway cloningnya sampai nanti ada promoter, kemudian cancernya. Kita lanjut saja ya. Use your mouse wheel or drag the Ini gray bar on the untuk right side of the lab apa pad namanya, to scroll down. bisa di scroll Scroll down begini. now and click on the option at the bottom of the page. You can rotate the camera by Kita clicking lanjut it. saja. If you ever get stuck somewhere, Kemudian, you can click on me for help. nah ini During the simulation, I will ask you multiple choice questions with 4 options. nanti sebelum melakukan Only percobaan one is ada correct. mungkin Let's try it semacam out. pretest ya, What kita is my di name? ya. Click on the theory tab to find out. Nah ini siapa nama instruksinya ini ya. Ini Dr. Wan, kita klik coba. Well done. Ya, That is kalau the benar correct nanti seperti answer. ini When you ada answer the quiz penjelasannya. question correctly, your score will. The lab pad can also show you images relevant for the simulation. Ini juga ada After penjelasan being shown, they will be unlocked gambar and yang available dapat in the media ditampilkan. tab. Click the view image button. You can track your progress in the mission tab. Go to the mission. Good job. Now you know how to use the functions of the lab pad. It's time to Ya, get kita hands-on. telah pelajari Interact with the fungsinya objects in lab this pad lab ya. by Kita clicking on them once. belajar cara menggunakannya, If you kemudian hover over an kita object, lanjut you will see saja. a tool. Are you ready to start with your mission? Ya, kita siap. Perfect. Then let's get started with your first mission. Kita lanjut. Meet your lab assistant. I am Marie. Ya, ini the kita lab bertemu assistant. I will lab help you with assistant all ya. your tasks today. Let's get some context by visiting the cancer patient in the hospital. Jadi kita mengunjungi pasien dulu yang kanker di rumah sakit. Kita lanjut. Nah ini kita Hello, ke you must be a rumah research sakit ya. scientist working on Mom's case. Have you found anything that can help? Kita klik lanjut ya untuk percakapan selanjutnya. Your mom's cancer is very rare and there isn't a useful drug or treatment we can give her. We're working on an experimental approach that might be able to help though. Ini jadi mungkin perlu apa namanya, percobaan obat ya.
yang bisa diberikan kepada ini untuk membantu. Kita lanjut. An experimental treatment sounds risky. How does it work? Jadi Nana yang bertanya, eksperimen itu kan berisiko ya, bagaimana itu bekerja. We would use gateway plasmid technology to try and make a gene therapy that specifically targets your mom's cancer cells. If we can get approval quickly, we might be able to treat her cancer. Jadi kita akan melakukan mengambil plasmid ini ya, percobaan plasmid nanti, plasmid terapi untuk membunuh kanker selnya ya, begitu. Okay, that sounds hopeful. Please keep us updated with your progress. I will try. Kita lanjut saja ya. Hey, welcome back. The first thing we should do to make a custom drug for the patient's cancer is to find differences we can exploit between her cancer and healthy cells. I have already performed a gene expression analysis of the cells and generated the comparison. Kemudian kita next saja, lanjut. Cancer is the result of uncontrolled cell growth and proliferation. Mutations that affect genes regulating growth can often cause cancer. Individual genes can be also down or upregulated in cancer cells compared to healthy cells depending on the disease. Such genes sometimes encode microRNAs. Jadi ini adalah penjelasan kanker tidak terkontrol ya, pertumbuhan sel yang tidak kontrol, mutasi intinya begitulah ya. Kita lanjut saja. miRNAs Ini penjelasan mRNA-nya. that bind to complementary regions within messenger RNAs. Once bound, miRNAs inhibit the translation of the bound mRNAs into proteins. Recent research has shown that altering or exploiting miRNA expression profiles in cancers can sometimes restore disrupted regulatory networks. This could lead. Do you have any questions? Kita about lanjut this? saja. Kemudian jika kita masih bingung apa saja yang akan kita lakukan, kita bisa bertanya. Mungkin kita juga bisa tanya apa itu mRNA, kemudian ada biologi sirkuit. Kita klik saja coba ya kita, apa itu biologi sirkuit ya. A biological circuit is a piece of DNA that has been jigsawed together using gene recombination technology like Gateway. By using specific enzymes, we can piece together promoters, coding sequences, and antibiotic resistance genes into a single plasmid or construct. Once made, it can be placed into a bacterium for multiple rounds of duplication. Ya, itu ya tadi penjelasannya biologi sirkuit dari asisten labnya ya. Teman-teman nanti bisa klik saja ini kalau misalnya apa yang ingin ditanyakan ya. Kita lanjut saja. Awesome. So in summary, this is what we'll do today. First, we'll make our... The blue shape Kita represents a lanjut. cell that produces high levels of a certain microRNA. Notice the coding sequences shown. If the mRNA molecule shown is produced inside the blue cells using a biological circuit, what will happen? Ini apa ini? Jika molekul RNA menunjukkan produk inside blue cell using biology circuit, what will, apa yang akan terjadi? Large amount kita coba No, large that's amount. incorrect. Oh, Try jawabannya again. salah. The mRNA coba. Precisely. The miRNA produced in this cell is complementary to the mRNA produced by your circuit. The Jadi- miRNA will bind to the mRNA of your construct and block its translation. This miRNA stops the protein synthesis process and degrades the mRNA. Jadi nanti sebelum melakukan praktikum kita pasti akan ada berita-berita seperti ini dulu. Mungkin ketika benar akan ada ininya ya, feedback penjelasannya. Kita lanjut saja. We can exploit the ability of miRNAs to alter transcript translation by engineering a killer gene construct that will only be active in cancer cells. BAX is a gene that encodes a cell death triggering protein. If we add the right DNA coding sequence after the BAX gene, we can make sure that it is only translated in cancer cells. Kita lanjut saja. Pick up a lab coat Nah, from the rack. kita bisa ambil, kita pakai jas dulu ya. Pakai jas dahulu. Head over to workbench 1.
Kemudian kita pergi ke meja 1. Meja 1 mana ya? Ini workbench 1. Kita klik sini. Always wear gloves to protect your hands and prevent contamination. Kemudian kita disuruh pakai sarung tangan dahulu. Okay, now we're ready to create a biological circuit that can selectively produce a toxic gene product inside a target cell. BAX is a gene that can be used to induce apoptotic cell death. Let's try this as our killer gene. We'll use the gateway cloning technology to make the circuit. It harnesses the recombination reactions phages use to integrate their DNA into bacterial genomes to assemble different plasmids together into a construct. Kita lanjut. Interact with the lab pad if you want to read the text. Kita lihat teorinya. Ini mikroRNA. Nah, kita kembali ke home. Kita lanjut saja. Read the explanation about biological circuits and answer the quiz questions. Which part bagian biologi sirkuit yang membutuhkan gene to transcript promoter ya jawabannya. Precisely. Upstream Okay. of each gene, a promoter sequence is needed to recruit the RNA polymerase. This is the enzyme that transcribes the gene into mRNA. Kita lanjut saja. So if the promoter comes first and that initializes transcription, what do you think the next downstream component on the plasmid is? Promoter transkripsi. What do you think the next downstream component the plasmid is? Coding sequence. Coding sequence. Exactly. The coding sequence, in our case Yeah. VAX, is the next element. The coding sequence will be transcribed into mRNA, which encodes the after the killer Lanjut. VAX gene, we need to add another sequence to ensure VAX is only expressed in cancer cells. Remember, if AMIRNA binds to an mRNA sequence, the translation process is prevented. With this in mind, we should add a sequence that is. We set a sequence that is complementary, identical, expression. Ini coba complementary, bukan, No, that's incorrect. salah ya, berarti yang satunya complementary. Tadi yang mana ya, lupa. Coba yang ini. No, that's incorrect. Try again. Berarti harusnya expression. Ini ya yang buat Exactly. Yeah. We want VAX transcription and translation and we need many Kita copies of our lanjut circuit to saja. develop a gene therapy. If we assemble the circuit components we need onto a plasmid using gateway recombination technology, let's apply what we have just learned in the video clip. Which of the following sites is cut by the BP clonase mix enzymes? Ini apa ya jawabannya? ATTL1. Bukan ya? No, that's incorrect. Oh iya. Berarti ATTR1. ATTR1. No, that's incorrect. Salah juga. Apa ini teman-teman? Menurut saya berarti ini ATTB1 ya, ATTB1 sepertinya. Well done. During the BP reaction, all the ATTB and ATTP sites are cut. Kita lanjut saja. What outcome do you predict if you mix the following plasmid and linear DNA fragment with the BP clonase enzymes? Outcome B. Genius. The enzymes in the BP reaction mix cut the ATTB and ATTP sites and recombine them to produce ATTL and ATTR sites. In this case, the DNA sequence in the plasmid was replaced by the DNA sequence from the linear DNA. Single quote. Kita lanjut. You can see the gateway cloning technique as a puzzle. The different parts of your circuit form jigsaw pieces that can only be combined with the matching ones. By carefully designing the pieces, you can build your desired circuit. What Kita limits lanjut the number of saja. parts that can be cloned into a single expression vector with the gateway reaction?
the number. Bravo! You have already realized that this technique can only be used to combine a limited number of parts. Kita lanjut. Marie has found two usable. Kita Identify saja. the two with the LR clonase reaction mix and click on it. Ya, di sini kita identifikasi bitube with LR clonase reaction mix, click on or it. Ini nggak bisa diklik ya, padahal perintahnya untuk ngeklik. Parameter R4. Waduh, apa ini? Kita coba-coba saja ya. These clonase enzymes will help us to assemble the different circuit parts and create a DNA construct that we can use to transform bacterial cells. But how do we combine the different vectors together? Have a look at all the parts of our expression vector plasmid. What feature links the different circuit parts together? Promoter bukan. No, that's incorrect. HMPR bukan sepertinya. Blue box ya. Blue box. No, that's incorrect. Masa HMPR? HMPR dah. HMPR sepertinya ya. Bukan juga. That's incorrect. Ini berarti jawabannya access. Well spotted. Set. The ATT sites are specific DNA sequences that are recognized and recombined by the clonase enzymes. Find the Kita tube lanjut containing saja. the destination vector and click on it. Find tube containing destination vector. Destination vector yang mana? Ini apa ini? Ini elektroplator ya. Cuvette box. PD test. Bukan. Pipette tips. Have a look at the... No, that's incorrect. Error PP. No, that's incorrect. PP on R. No, Bukan juga. that's incorrect. You PP. got it. The BP reaction Okay. produces LNR. Okay, we're ready to order the miRNA target sequence from the DNA synthesis company. We need to make sure that we can easily integrate the linear DNA fragments into the circuit. To take... No, Bukan. that's incorrect. What additional sequence should we add to each DNA fragment? ATT Clever. sets. Adding the ATT sites now will make producing the final Have a look at these entry and destination vectors. Which ATT sites does the additional entry vector? No, that's incorrect. Try again. No, HTT 2 dan 4. Bukan. no, that's incorrect. You got it. The miRNA target site. Watch the clip below to learn the mechanism of the BP reaction. Why does the BP clonase mix only produce ATTL and ATTR sites? Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti pasti ada panduannya di sini.
ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab supaya terpenuhi progresnya ini. Kemudian nanti mengikuti perintahnya kita harus mungkin melakukan elektrofaktor ini bisa dilakukan dengan klik ya, open misalnya. Nah ini kita close. Ya kurang lebih seperti ini aplikasinya. Oke, kita cukupkan saja kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita kembali saja ya. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah membantu menjelaskan. Setelah kita lihat bersama beberapa penjelasan tentang pengenalan Labster, kemudian penggunaannya seperti apa, kelebihan dan kekurangan seperti apa. Lalu kali ini mungkin bisa kita lihat secara langsung dengan menggunakan website resminya Labster. Sini akan kita translate ke Indonesia agar memudahkan teman-teman juga untuk membaca. Oke, di sini ada tagline memberdayakan generasi ilmuwan berikutnya yang mengubah dunia. Nah, di sini ada kata-kata ilmuwan atau scientist yang ini sangat erat hubungannya juga dengan biologi, karena kita juga basicnya dari pendidikan biologi. Dan maka dari itu tadi yang kita gunakan untuk menu di Labsternya, kita lebih mengarah kepada pembelajaran dengan KD yang menjurus ke biologi. Oke, baik, di sini kita lihat ke bawah apa saja yang ada. Nah, di sini ada pengertian, yaitu laboratorium virtual. Nah, ini cara kerja secara umum. Di sini siswa bekerja melalui cerita kasus kehidupan nyata. Ini berarti ini lebih kepada arah problem based learning, atau dapat juga kita gunakan project based learning untuk metodenya, dan lebih mengarah kepada praktikum, karena ini juga basicnya arahnya ke laboratorium virtual, sehingga sudah sesuai. Dan di sini beberapa alasan kenapa kita menggunakan Labster. Pertama, ini dijelaskan membantu siswa Anda berhasil. Mungkin ini cakupannya masih sangat luas, namun Labster ini dapat digunakan sebagai salah satu tools yang dapat membantu siswa untuk dapat memahami materi, atau kita sebagai seorang pendidik atau mahasiswa yang sebagai calon pendidik dapat mampu untuk membantu dalam menyampaikan materi, sehingga tujuan pembelajaran atau KD yang terlibat dapat tercapai. Kemudian tujuan selanjutnya, alasan menggunakan Labster, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, di sini kita lihat sebagai salah satu jalan keluar dari masalah yang ada dalam blended learning atau pembelajaran secara daring itu sendiri. Karena secara daring itu praktikum dan laboratorium yang ada prosesnya, karena saya juga mengalami, keterlibatannya susah karena belum mendapatkan proses pengawasan yang secara maksimal. Nah, di sini yang ketiga, dapatkan siswa nyaman dengan lab. Nah, karena ini sebagai salah satu dari bentuk inovasi pembelajaran juga, teman-teman. Jadi sesuatu hal yang baru, siswa itu senang dengan sesuatu hal yang baru, termasuk saya. Jadi mungkin adanya Labster ini menjadi ketertarikan tersendiri untuk dapat belajar, dan ketika minat belajar itu ada atau meningkat, maka proses pembelajaran juga akan belajar dengan lebih lancar, kemudian materi yang didapatkan juga lebih maksimal. Kemudian di sini ada melatih siswa untuk
berpikir secara ilmiah. Nah, ini berkaitan langsung juga dengan tadi, untuk melatih menjadi ilmuwan, ini kaitannya dapat diimplementasikan dengan ini. Kemudian hemat waktu grading dan mudah lacak kemajuan siswa. Ya, ini sebagai salah satu tools yang dapat melihat keterlibatan siswa, dan di sini juga dapat kita pantau siswa sejauh mana dalam melakukan pembelajaran, khususnya dalam melakukan praktikum. Kemudian sesuaikan instruksi untuk siswa dengan kebutuhan berbeda. Nah, di sini sebagai salah satu kelebihan dari Labster, di mana seorang pendidik yang akan memberikan langkah kerja dengan pembelajaran atau materi tertentu dapat menyesuaikan instruksi dengan kebutuhan pembelajaran yang dapat disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, terus tingkatkan kurikulum sains Anda. Nah, ini mungkin sebagai motivasi, karena jika kita melihat dalam biologi pada umum juga kita diarahkan menjadi sebagai saintis, dan karena materi dalam biologi ini sendiri sangat luas, maka kita harus memiliki kemampuan atau memiliki rasa agar tidak cukup puas dengan materi yang sudah kita dapatkan, tapi kita dapat lebih mengeksplor lagi materi yang lainnya. Kemudian di sini mungkin dapatkan modul pembelajaran pratiket. Nah, ini mungkin arahnya lebih kepada forum yang lebih premium lagi dalam Labster, sebagai salah satu media promosinya Labster di sini. Oke. Nah, selain itu juga tadi dijelaskan ada beberapa LMS yang dapat kita kaitkan dengan Labster. Di antaranya di sini mungkin ada yang bisa kita lihat. Yang paling umum di sini ada Google Classroom, terus ada Schoology dan beberapa yang lainnya. Nah, yang ini tentu sangat memudahkan atau sangat membantu pendidik dalam melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Misalnya dalam mengumpulkan tugas ataupun hasil praktikum, kita dapat kaitkan dalam pengumpulnya dalam di Classroom seperti itu, karena Classroom juga sebagai salah satu media yang sangat banyak digunakan dewasa ini jika saya lihat dari beberapa penelitian dan beberapa survei seperti itu. Selain itu di sini ada fitur lain mungkin. Oke, simulasi kami, harga tentang kita. Oke ya. Nah, jadi di sini juga tadi sudah dijelaskan. Ini ada beberapa cabang ilmu yang ada dalam Labster. Namun yang kita gunakan tadi lebih kepada sainsnya, kita ke biologi. Sekarang pertanyaannya mungkin, kenapa kok kita belajar biologi? Oke. Nah, ini mungkin penjelasan yang sangat umum dan sudah sedikit saya singgung tadi. Alasan kita belajar biologi itu karena biologi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi ilmunya itu sangat kompleks dan luas cakupannya. Kemudian berkat pendalaman biologi kita tahu banyak hal mengenai tubuh kita dan makhluk hidup lainnya, misalnya tentang asal-usul manusia dan makhluk hidup. Oke, berkat penelitian genetika dan pengembangan teori evolusi, kita dapat tahu nenek moyang kita, meskipun terdapat banyak versi dan banyak kontroversi seperti ya teman-teman. Cuma di sini yang dapat kita garis bawahi itu, dengan kita mempelajari biologi, kita dapat mengenal diri kita sendiri dan lingkungan yang terdekat dalam kita. Ada lingkungan biotik, abiotik, kemudian yang kita kenal dengan ekosistem, dan di sini ada evolusi dan lain-lain, genetika dan lain-lain. Nah, ini mungkin sebagai salah satu alasan dalam memilih pembelajaran biologi. Manfaatnya, apa saja manfaatnya belajar biologi? Oke, masih sama yang tadi nih, dari kompas.com. Kita cari sumber yang lain.
6 manfaat belajar biologi di kehidupan. Yang pertama, mempelajari perubahan tubuh manusia. Di sini seperti yang kita sudah pahami tadi, sudah saya singgung, kita belajar biologi, kita mengenal diri kita sendiri dan lingkungan yang terdekat. Nah, kemudian menyediakan berbagai pilihan karir. Ini juga kaitannya dengan materi biologi itu yang sangat luas, sehingga di sini ada banyak pilihan untuk kita dapat fokus sebagai salah satunya, baik itu dokter, ahli kimia, insinyur, ahli lingkungan, perawat, psikolog, ilmuwan, dan lain-lain, pasti tidak lepas dengan biologi sebagai konsep dasarnya. Oke, kemudian memberikan jawaban atas masalah besar lingkungan, tentu saja, karena dalam mempelajari biologi juga kita mengenal berbagai lingkungan yang ada, lingkungan yang baik seperti apa, kemudian bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap stabil dan tetap baik, tetap nyaman. Kemudian belajar konsep kehidupan, menjawab yang tadi, menjawab hal fundamental dalam kehidupan, sarana investigasi ilmiah. Ini kaitannya dengan saintis tadi, yang juga kita nyambung dengan tools yang kita pelajari tadi. Kemudian teman-teman yang dari SLTA, mungkin SLTA yang sangat banyak dan sangat beragam dengan kelebihan masing-masing, terlebih dalam pembelajaran biologinya. Nah, di SMA pun dewasa ini banyak sekali yang sangat mengkaitkan SMA dengan lingkungan. Misalnya menggunakan basis SMA Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata. Ini sangat banyak, dari sekitar 3.160 hasil dalam 45 detik. Di sini berbagai penjelasan tentang sekolah Adiwiyata dari SD, SMP, SMA, karena kita juga pada hakikatnya kita tidak bisa lepas dengan lingkungan alami, sehingga bagaimana caranya agar lingkungan yang kita tempati sekarang itu dapat asri dan lestari, sehingga dalam sekolah pun peserta didik diajarkan untuk mengenal apa yang namanya lingkungan. Di sini pun dapat kita lihat, di sini ada proses atau unsur biologi, di mana lingkungan hidup sebagai salah satu unsur dari biologi. Mempelajari hal tersebut mungkin di SMA karena masih dinilai sangat kurang, ataupun bagi teman-teman yang berminat, kita harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Jurusan kuliah biologi di Indonesia itu juga sangat beragam. Jadi berbagai universitas negeri, swasta, dan yang lain sebagainya. Namun di sini salah satu universitas, kalau misal teman-teman mencari yang dekat dan sangat mudah dan juga tidak kalah dengan negeri, di sini kita selain negeri kan teman-teman juga referensinya sangat banyak. Jadi di sini kita akan melihat universitas swasta terbaik di Indonesia. Kita lihat apa saja. Oke, teknologi Gadjah Mada ini masuknya negeri ya. Oke, yang swasta. BINUS sebagai universitas pertama. Oke, di sini ada beberapa universitas yang muncul: BINUS, UMS, UMM, UII, UMY, Gunadarma, Telkom. Namun di sini kita sudah lihat ada 2 universitas dari Yogyakarta.
Atmajaya Yogyakarta, Dian Nuswantoro, Pasundan di Jawa Barat nih teman-teman. Ini ada muncul lagi Yogyakarta, ini sangat banyak nih Yogyakarta. Kita coba searching lagi. Di Yogyakarta, karena basicnya juga Yogyakarta ini sebagai kota pelajar, jadi teman-teman yang lulus dari Yogyakarta pasti dipandang ya tidak melebihkan, cuman ada nilai tambah tersendiri bagi institusi yang mungkin akan menerima teman-teman. Oke, 10 universitas swasta terbaik di Yogyakarta 2020. Ada UII, UMY, Atmajaya, Sanata Dharma, Ahmad Dahlan. Oke, di sini sangat banyak sekali, mungkin 10 di antaranya teman-teman sudah bisa lihat di sini. Karena saya juga sebagai seorang muslim ya, jadi mungkin kalau bisa kita cari swasta yang juga Islami seperti itu. Kalau Islam UII, UMY ini udah jelas. Mungkin kita akan ambil yang nomor 5. Kenapa kita pilih nomor 5? Ini nomor 5 tahun berapa ya, karena kemarin juga dilihat berapa tahun kemarin ini sudah sangat naik beritanya. Mungkin teman-teman bisa lihat akses prestasi. Oke, di sini banyak sekali prestasi yang ada. Nasional, FTI. Oke, coba kita lihat gambarannya seperti apa. UAD ini sangat banyak sekali. Terakhir ini 2020. Di sini banyak prestasi. Oke, juara 1 The Awards, prestasi tradisi kami. Ini mungkin bisa dilihat teman-teman di sini. Salah satu kegiatan yang sangat bergengsi di sini ada PKN, dan UAD meraih salah satu peringkat. Oke, kemudian gedungnya, fasilitasnya seperti apa di UAD itu. Kita lihat di sini dengan gedung yang sangat megah. Terus di sini juga ada ruang untuk melakukan kegiatan webinar, kemudian pelaksanaan pelatihan dan lain-lain yang menurut saya ini sangat mewah, tidak kalah dengan universitas negeri lainnya. Ini juga kita dapat melihat ada lift dan eskalator, yang di sini kelihatan eskalatornya di kampus 4. Kemudian UAD juga kampusnya ada banyak. Nah, ini gabungan dari beberapa kampus, dari kampus 1 sampai kampus 5 atau 6 gitu. Kemudian di sini juga kita bisa melanjutkan apa yang tadi namanya pendidikan biologi UAD sebagai salah satu opsional untuk teman-teman, dimana di PBio ini juga kita dapat mengembangkan atau melanjutkan apa yang tadi telah kita bahas bersama untuk mendalami materi yang ada, untuk mengembangkan kompetensi yang ada. Dan di sini kenapa kita kok milihnya PBio UAD, karena di sini juga kegiatannya macam-macam, dan yang bisa kita di sini ada mahasiswa yang banyak mengikuti kegiatan nasional dan internasional, salah satunya mungkin ini. Nah, jadi
biologi pun konsennya tidak hanya di bidang akademik saja, namun di non-akademik, contohnya seperti ini, di bidang tapak suci, juara 1 terakhir. Kemudian ini ada kegiatan, ini PKM juga, yang saingannya tentu dengan nasional. Sini ada UGM, ada UB, ada ITB, IPB, dan lain sebagainya. PBUAD juga salah satu timnya dapat menjadi nominasi. Di sini juga ada testimoni alumni. Oh mah kayak Facebook gitu teman-teman. Di sini ada salah satu program unggulan juga yang terlihat, MBKM, dimana di sini juga teman-teman bisa dipercepat lulusnya karena ada salah satu program ini, dimana di sini kita akan riset bersama program studi dan mitra dari Prodi Pendidikan Biologi UAD untuk dapat melakukan penelitian. Di sini kita mendapatkan banyak pengalaman yang jika kita kaitkan dengan tadi sebagai saintis, terus praktikum laboratorium, tentunya ini sangat bermanfaat dan ini sangat menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan dari apa yang teman-teman dapatkan tadi di SMA. Khususnya kita dapat kembangkan lagi di sini dan diarahkan ke kegiatan seperti ini. Di sini berapa mitra yang ada pun di sini tingkatnya sudah nasional, dan beberapa diantaranya mungkin sudah melakukan berbagai kegiatan yang sangat berpengaruh dalam berbagai kendala yang dihadapi khususnya nasional dalam mengatasi lingkungan dan lain sebagainya. Pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan kami terapkan di Prodi Pendidikan Biologi UAD. Inovatif, berbasis lingkungan, berwawasan global, dan dijiwai oleh nilai-nilai Islami menjadi tagline kami. Program studi pendidikan biologi UAD didukung oleh dosen-dosen yang berkualifikasi sangat baik di berbagai keahlian bidang pendidikan biologi. Mahasiswa diberikan fasilitas yang nyaman dan sangat memadai untuk mendukung proses perkuliahan. Aktif di berbagai kegiatan kampus, kenapa enggak? Kami diberikan dukungan untuk terus mengembangkan potensi diri dan meningkatkan berbagai kompetensi melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Nggak hanya itu kok, kami juga diberikan ruang untuk terus berkompetisi dalam tingkat nasional maupun internasional. Sebagai dosen, kami juga melakukan catur dharma perguruan tinggi, yaitu antara lain melakukan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa maupun di sekolah. Kami sudah melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Sumongari Purworejo, di Kajoran Magelang, dan juga di Giri Subo Wonosari. Program studi pendidikan biologi UAD
terus berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi melalui berbagai kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan mitra, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama tersebut diimplementasikan dengan berbagai kegiatan, di antaranya pengenalan lapangan persekolahan, riset, magang, KKN, dan proyek kemanusiaan. Tidak hanya itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu upaya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung kepada ahli di lapangan, sehingga saat mahasiswa lulus dapat menjadi pendidik dan entrepreneur yang peduli terhadap lingkungan.